Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam acara podcast. Kali ini saya kedatangan dua bintang tamu yang baru lagi. Mereka baru saja lolos di job Kensetsu atau apa ya? Kensetsu itu dia jobnya nanti akan membuat bangunan Jepang. Membuat bangunan Jepang. Nama jobnya itu Katawaku nanti di sana. Mungkin rumah-rumah Jepang dan sebagainya nanti yang dibuat di sana ya. Jadi ini saya hari ini kedatangan tamu yang tidak kalah fenomenalnya dengan yang kemarin. Dan yang fenomenal lagi masih dari Palu ternyata. Salah satu kandidat yang terpilih ini. Yang satu dari Palu, yang satu dari Medan. Yang dari Palu juga kurang lebih 1 minggu di sini, nggak ada 1 minggu bahkan. Nggak ada 1 minggu persiapan kemudian bisa lolos untuk Kensetsu job atau wawancara job di Jepang ini. Baik, lebih jelasnya kita tanya langsung kepada para pelakunya, pelaku dengan para Gokakusha ini atau peserta terpilih ini. Di sini ada, perkenalkan, nama saya Bustaman. Namanya Mas Bustaman, asalnya dari? Saya berasal dari Kota Palu, Kabupaten Toli-Toli. Palu Toli-Toli ini. Palu Toli-Toli. Di sini udah berapa lama kurang lebih supaya bisa dapat job ini? Kurang lebih 1 minggu di sini. Begitu ada wawancara, alhamdulillah diajarin sama senseinya dan alhamdulillah lolos wawancara. Luar biasa kan? Kemarin Palu 3 hari kesini langsung dapat job. Ini juga dengan waktu yang mepet, datang itu kalau nggak salah malam apa tuh? Malam-malam datang, kemudian baru datang suruh pindah lagi ke gedung yang satunya. Iya benar sih. Setelah itu suruh balik lagi ke sini. Dengan bolak-balik seperti itu ada persiapan buat wawancara juga. Dan dari namanya kemarin grupnya itu petarung. Ya, dari 15 petarung, 13 petarung. Salah satunya udah langsung dapat job dari Palu nih, luar biasa Pak. Sama Palu, terutama orang Toli-Toli gitu ya. Iya. Baik, ini dari Palu 1 minggu dapat job lagi di sini di LPTN melalui ISO kan. Kalau yang selanjutnya di sana ada Mas Leo, silakan bisa perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Leonardi. Saya berasal dari Sumatera Utara, Medan. Dari Medan, Sumatera Utara. Mas Leo ini belajar di ISO kurang lebih berapa bulan? Saya belajar di ISO itu kurang lebih 2 bulan dan hampir 3 bulan. Di bulan ketiga. Masuk bulan ketiga, kemudian ikut wawancara dan dinyatakan lolos juga dalam wawancara kali ini. Perasaannya kalian nih, baru 1 minggu, baru kurang lebih hampir 3 bulan belajar di ISO, ternyata dinyatakan lulus tadi pas pengumuman itu. Rasanya seperti apa? Perasaannya seperti apa? Bisa diungkapkan kepada teman-teman yang dari daerahnya dan sekitar, silakan. Ya, alhamdulillah perasaan saya itu begitu hasil wawancara keluar itu, alhamdulillah saya sangat merasa senang dan terharu. Dan saya sangat berterima kasih kepada orang tua khususnya ISO, kepada ISO khususnya ISO, terima kasih karena dengan ISO saya bisa lulus wawancara. Mungkin itu aja. Dan buat sensei-senseinya kurang lebih ya, buat senseinya dan orang-orang dari Palu juga yang telah merekomendasikan Mas Bustaman ini datang ke ISO Jepang yang ada di Jakarta ini. Selanjutnya perasaannya seperti apa Mas Leo ketika dinyatakan sebagai peserta yang lolos? Perasaan saya itu sangat terharu dan senang ya. Dan juga terima kasih untuk orang tua yang selalu mendukung saya, mendoakan saya sampai bisa lolos wawancara sampai saat ini. Dan juga untuk guru-guru saya, terima kasih yang telah mengajari saya selama saya belajar di ISO. Nah, setelah kalian dinyatakan lulus, kira-kira kalau dengan kata-kata apa kalian bisa ungkapkan? Misalkan sore saya lulus gitu, kalau kalian diberi kesempatan untuk ngomong kayak gitu, silakan. Sekarang ungkapkan dengan kata-kata. Mungkin kalau diungkapkan dengan ekspresinya mungkin itu. Kalau diungkapkan dengan kata-kata itu mungkin kita bisa berteriak. Saya sangat senang karena bisa lulus. Ya, coba nyatakan. Ini kan hari kemenangan kalian tuh hari ini baru saja tadi dinyatakan sebagai peserta yang lolos. Saya kira tadi lihat di bawah itu antara percaya nggak tuh, saya. Gitu. Kalau sekalian boleh ungkapkan itu perasaan kemenangan kalian hari ini dengan ekspresi dan kata-kata coba. Alhamdulillah saya itu lulus dan saya sangat senang. Terima kasih LPPR.
Seperti itu kurang lebih lah. Ya. Kalau Mas Leo sendiri, Kalau saya sendiri, wow, hati saya sangat gembira sekali. Seperti itu. seperti itu aja. Nggak ada ekspresi, masih percaya tidak percaya. Anda hari ini dinyatakan lolos. Berarti kalau hari ini dinyatakan lolos kurang lebih 6 bulan ke depan atau 5 bulan ke depan sudah menginjakan kaki di Jepang. Nggak ada ekspresi seperti itu. Ekspresi saya itu, wow, sangat luar biasa. Gitu kan, ungkapan wah saya lulus luar biasa nih. Tentunya bisa lolos itu dengan melewati perjuangan yang luar biasa, persiapan yang tidak mudah juga kan. Nah untuk itu persiapannya nih, untuk bisa hari ini dinyatakan lolos itu persiapannya seperti apa, boleh diceritakan? Iya, persiapannya saya itu kurang lebih 3 hari persiapannya. Hanya 3 hari Iya, persiapan. hanya 3 hari persiapan dan saya itu jika sokai. Jika sokai, kemudian materi tanya jawab itu semuanya dalam bahasa Jepang. Bahasa Jepang cuma 3 hari. Alhamdulillah diajarin senseinya. Ya bisa lah. Ya, luar biasa. Dari Palu lagi 3 hari belajar buat persiapan mensetsu bisa lolos, dan teman-teman wajib tahu bahwa hal yang seperti itulah yang ada di ISO tentunya dan di LPPR. Jadi kami mengajari siswa-siswa kamu bagaimana caranya bisa lolos job dengan cepat, dengan trik-trik tertentu, tentunya dengan metode-metode yang sudah kami susun sedemikian rupa sehingga siswa-siswa kami bisa cepat mendapatkan job, kemudian bisa lolos JLPT dan seterusnya. Jadi jangan khawatir buat yang pengen ke ISO, terutama orang Palu. Ada lagi Palu, baru minggu kemarin Palu, sekarang Palu lagi, besok Arit kayaknya. Mantap. Teman-teman di studio juga tahu, Palu lagi luar biasa. Kalau Mas Leo, persiapannya kira-kira seperti apa? Persiapan saya itu sangat maksimal. Sebelum lulus wawancara, saya berlatih dengan giat setiap hari, berlatih dengan suara lantang, dan juga saya selalu diberikan support oleh guru saya atau sensei. Jadi kurang lebih ya harus ada perjuangannya untuk meraih mimpi atau cita-cita yang diinginkan itu. Buktinya setelah melalui masa-masa persiapan akhirnya sekarang bisa lolos gitu kan. Untuk meraih kelolosan, untuk bisa lolos dalam wawancara, mungkin setelah kalian melewati masa itu dan sekarang dinyatakan sebagai pemenang hari ini, itu punya tip dong kira-kira yang bisa dibagi buat teman-teman di rumah yang penasaran bagaimana caranya untuk bisa cepat tembus mensetsu atau wawancara itu. Dari Mas Bistama dulu. Iya, tipsnya itu kalau buat saya, yang pertama itu kita semangat dan betul-betul belajar aja. Semangat betul-betul belajar, kemudian yaitu kita usaha dan berdoa, itu yang utama. Usaha dan berdoa, tentunya doa orang tua aja tidak lupa. Selain itu aja. Tapi tetap yang namanya usaha itu tidak akan mengkhianati hasil seperti itu. Semakin keras kita berusaha, semakin dekat kita menuju kepada cita-cita goal apa yang kita raih seperti itu. Kalau Mas Leo, timnya apa nih supaya bisa cepat lulus wawancara ini? Untuk langkah terbaik untuk lulus wawancara interview Jepang itu kita harus selalu semangat, percaya diri, fokus ke tujuan, dan juga jangan lupa menghubungi orang tua kita supaya orang tua kita mendoakan kita, dan juga di waktu wawancara kita harus selalu fokus ke satu tujuan. Fokus kepada pihak wawancara dan kepada tujuan kita, jangan sampai banyak beban ketika kita sedang melakukan suatu proses gitu ya. Pak Leo, Bapak Leo, apa Akang Leo, apa Aki Leo? Aki Leo. Enggak, dari bahasa, kalau menurut bahasa daerah kalian, kalau ngajak mungkin di sini teman-teman sudah mulai tahu nih, ternyata ada kok yang namanya ISO Jepang, ada LPPR. Di luar sana mungkin ada yang penasaran apa sih ISO atau LPPR itu, kemudian bagaimana cara masuknya, bisa mungkin disampaikan kepada teman-teman di daerahnya yang pengen bergabung dengan ISO atau yang punya mimpi ke Jepang. Silakan bisa diajak mereka buat bergabung bersama ISO dengan bahasa daerahnya masing-masing tentunya, biar lebih bersahabat. Silakan dari Mas Bistama dulu.
pada ini surat-surat toli-toli dan wilayah. Ya, buat warga toli-toli terutama, silakan selanjutnya Pak. Pada ini surat-surat toli-toli sekitar Indonesia. Lupa bahasa toli-tolinya. Bukan sekitar toli kan Nah, kalau Indonesia, seluruh Indonesia. Wah. Apa seluruh itu? seluruh itu berarti buat warga toli-toli dan seluruh Indonesia seperti itu. Buat warga toli-toli dan seluruh Indonesia yang ingin ikut bergabung bersama kami di ISO Jepang, boleh ikuti website yang akan dibagikan di sini. Bisa dilihat di websitenya ataupun di YouTube, bisa dicari, kemudian di Facebook juga tinggal dicari ISO Jepang. ISO Jepang itu semboyannya ISO, ora ISO, kudu ISO. Bisa tidak bisa harus bisa gitu. Walaupun ada semboyan yang di ISO itu ISO ni gambaro. Tapi kadang orang Jawa suka melesetkan ISO, ora ISO, kudu ISO. Artinya bisa tidak bisa harus bisa. Baik, silakan Leo. ISO itu suatu lembaga pendidikan Jepang untuk mendidik kita untuk magang atau mengambil Tokukino. Dan juga teman-teman saya yang ingin, atau khususnya warga Sumatera Utara yang ingin pergi ke Jepang atau ingin meraih impian bekerja ke Jepang, ayo kita Gabung. Ayo bergabung ke ISO, karena ISO satu lembaga yang pendidikan Jepang. Seperti itu ya. Jadi buat teman-teman di luar sana, bersama warga Medan, warga Palu, dan seluruh Indonesia yang memiliki mimpi atau cita-cita untuk pergi ke Jepang, kami di sini ISO hadir memberikan solusi. Dengan bergabung kepada ISO berarti kalian sudah menginjakan kaki satu langkah itu ke jalan yang benar menuju ke Jepang. Karena apa? Saya bilang ISO di luar sana ya adalah oknum-oknum atau lembaga-lembaga yang tidak bertanggung jawab, sehingga tipu-tipu kemudian ditendang sana sini di PHP dan lain-lain. Tapi kami ISO memberikan solusinya. Kami adalah lembaga yang legalitasnya itu terjamin, legalitasnya ada. Kemudian dari portofolio pun bisa dilihat bahwa ISO ini merupakan anak dari LPPR, sehingga output kita jelas ke LPPR Indonesia. Dan siswa magang LPPR Indonesia yang ada di Jepang itu silakan bisa dicari sendiri, daripada saya terlalu berlebihan mengekspos tentang ISO seperti itu. Baik, hari ini adalah hari kemenangan kalian. Tadi setelah dinyatakan sebagai peserta yang lulus, apa kalian sudah menghubungi orang tua kalian? Hai, belum. Kalau sekarang bisa saya beri kesempatan untuk menyampaikan sesuatu dari hati yang paling dalam. Mungkin kalian sampai hari ini, sampai detik ini masih didoakan, masih dibiayai, masih merepotkan orang tua kalian. Hari ini kalian sudah bisa mulai membanggakan orang tua dengan keberhasilan kalian. Untuk semua support, dukungan, doa, dan membesarkan kalian sampai saat ini, silakan orang tua kalian pasti akan menonton di sana. Sampaikan dari lubuk hati kalian yang paling dalam. Hai. Buat orang tua saya yang ada di Toli-Toli, Desa Lampasio, Kecamatan Lampasio, terima kasih karena telah bersupport, mendoakan saya agar saya bisa lulus di ISO Jepang LPPR. Terima kasih buat teman-teman dan yang lainnya yang telah mendukung saya, dan terima kasih banyak buat Bapak Faisal, anggota DPRD Provinsi yang telah mendukung dan membawa kami bisa mengikuti ISO. Mungkin itu saja Sensei. Terima kasih. Silakan selanjutnya Leo-san kepada orang tua, utamanya ibu atau bapak. Ya, terima kasih untuk kedua orang tua saya yang telah membesarkan saya sampai sekarang ini. Terima kasih atas doa dan
perjuangannya yang telah memberikan saya dukungan yang kuat dan juga yang telah membiayai saya sampai saat ini. Semoga apa yang telah orang ibu dan ayah lakukan, semoga bisa saya balas setelah saya bekerja di perusahaan Jepang. Hai. Terima kasih Mas Leo dan juga Mas Bustan. Mungkin masih banyak yang ingin ditanyakan, yang ingin dikorek-korek sebenarnya. Akan tetapi karena ini adalah hari kemenangan kalian, masih banyak yang harus kalian lewati di sini. Nanti ada proses dokumen juga yang harus diurus dan lain-lain. Mungkin kita lanjutkan di podcast yang akan datang. Nanti kita jadwalkan lagi, terutama orang Palu nih yang spesial. Dari kemarin Palu lagi, berikutnya harus Arit atau Martil nanti. Palu saja. Baik, mungkin untuk hari ini saya kira cukup di sini dulu. Nanti akan bertemu lagi pada kesempatan berikutnya. Terima kasih, saya salah satu host yang fenomenal di LPPR untuk saat ini toh. Mudah-mudahan bisa berjumpa di kesempatan yang lainnya. Terima kasih, saya Ranang, kemudian Mas Bustan, kemudian Leo Sang. Terima kasih, domo arigatou gozaimasu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jami. Arigatou gozaimasu. Hai.